semuanya? Nah, sekarang di jam pelajaran ketiga keempat, kalian perasaannya bagaimana? Yakin senang? Ibu pengen tes dulu ya. Ibu mau setel lagu, kalian tebak judul lagunya ya. Oke. Ini iklan ya, bentar. Kan? Sama iklan aja sama. Yang bisa cuma tangan. Ya, acungkan tangan dulu ya. Aturannya raise hand baru disebut. Sekali lagi, oke? Yang tadi judulnya udah benar, tapi kayak judulnya sial ya. Nah, lanjut yang ini lagi ya. Oke. Nah, kebanyakan iklan ya. Sebentar ya. Ya, boleh. Siapa? Judulnya apa? Penyanyinya siapa? Aku. Ya, Nadia. NCT 127 favorit. Good job. Kalau yang NCTzen pasti tahu ya. Judulnya Favorit. Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. IPA 7. Ade Maulana. Oke. Adinda. Oke. Aditya Rahmat. Oke. Alivia. Oke. Amanda. Amelia. Ana. Oke. Berarti dua orang yang dua orang apa, yang satu sakit. Oke. Ibu udah tahu kalian ada di sini, tapi takutnya roh, jiwa sama raganya nggak ada di sini. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Nah, ibu pengen tahu dong suasana hati kalian, tapi pakai mimik muka kalian sebentar aja. Jadi kalau lagi sedih gitu, kalau misalnya lagi senang cuma senangnya sedikit berarti senyum kecil. Kalau misalnya lagi senang banget senyumnya yang lebar. Oke? Hitungannya cuma 5 detik. Ekspresinya ibu pengen lihat. Oke, ada yang matanya ke atas gitu. Kalian kan biasanya tahu emoticon ya. Nah, kalian ini ibu pengen langsung tahu ekspresi muka kalian dari muka kalian langsung. Hitungan 5, ekspresikan muka kalian. Yang kalian rasakan apa? Ibu nanti mau minta review kalian sedikit, ya? Oke? Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Ini kayaknya lagi cool thinker banget. Oke. Sip, ibu ambil sampel ya. Sendika mau menyampaikan apa yang kamu rasakan, soalnya ibu bingung. Ekspresinya seperti ini. Begitu. Jadi ibu bingung. Boleh diutarakan? Ini Bu, bola kebanggaan kalah. Oh, MU. Barca. Gak apa-apa. Jadi ekspresinya ekspresi nantangin. Ayo main deh, menang gitu ya. Ayo main lagi gitu. Yang satu lagi ada yang lagi bahagia. Perempuan atau laki-laki ya. Resa, minggu kemarin ekspresinya soalnya smile ke bawah ya. Nah, sekarang yang dirasain Resya apa? Tuh kan jadi salting. Minggu kemarin soalnya jadi
Gimana? Ungkapkan aja. Bingung? Mungkin happy ya? Udah nggak sedih lagi kayak minggu lalu ya? Karena semua masalah, apapun masalah pasti ada solusinya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempresentasikan hasil proyek yang nantinya akan kalian finalisasi pada minggu ini, yaitu hari ini tanggal 24 Februari 2023. Semuanya sudah ready untuk hari ini? Benar. Kok senyumnya agak ada yang gitu. Oke, sekarang ibu pengen kalian langsung moving per kelas, per kelompok, dan nanti akan melihat beberapa tayangan sebagai referensi kalian pembelajaran hari ini. Oke? Oke. Hitungan berapa detik? 10 detik sudah bisa move. Sudah nyaman? Udah, Neng ada geser mungkin ya. Udah, cukup. Oke, semuanya udah nyaman? Satu dimulai dari mana? 1, 2, 3, dan 4. Hasil untuk dioramanya bisa per kelompok disimpan di mejanya masing-masing. Ya, ambil. Kenapa? Boleh di yang paling depan biar terlihat ya. Oke. Untuk kelompok 3 sudah melalui tahap revisi belum? Belum. Nah, perhatikan ya, Ibu akan menyampaikan beberapa informasi tentang tujuan pembelajaran dan materi minggu lalu. Nah, minggu lalu kita akan membahas soal Hindu Buddha masuk ke Indonesia. Hindu Buddha masuk ke Indonesia ada yang namanya kasta ya, ada yang namanya teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Cung yang tahu teorinya apa aja? Acungkan tangannya. Oke, acungkan tangannya ya, boleh? Iya. Iya, betul. Oke, Ibu urutkan ya sesuai dengan urutannya. Brahmana, Kesatria, Waisya, dan Arus balik. Gitu, tepuk tangan. Nah, ketika kita sudah beralih ke kerajaannya, berarti yang dibahas itu tentang kerajaannya, peninggalannya di Indonesia, nantinya di Indonesia sampai sekarang ini tuh masih ada atau tidak ya? Ada nggak sih yang dekat-dekat dengan wilayah Pangandaran yang kaitannya sama agama Hindu sama Buddha? Batu Kalde. Batu Kalde, good job. Di mana Batu Kalde? Cagar alam. Cagar alam. Setahu kamu Batu Kalde bentuknya kayak apa? Lonjong. Lonjong. Terus Ada yang kotak Kak? ada. Ada. Jadi bentuknya lonjong apa kotak? Dua-duanya. Dua-duanya. Lonjong, kotak. Nah, itu adalah peninggalan dari apa? Hindu. Nah, itu adalah dari kerajaan ataupun peninggalan kerajaan Pananjung yang kaitannya dengan kerajaan apa? Hindu yang ada di Indonesia. Berarti nggak usah nih jauh-jauh. Kalau misalnya kita terkendala sama ongkos, biaya dan lain sebagainya, kita bisa mempelajari yang ada di lingkungan sekitar kita. Di antaranya adalah situs Batu Kalde. Ini hebat-hebat nih, Ibu lihat proposal-proposal kalian, terus juga hasil karya kalian, tema yang kalian ambil dan kerajaan yang kalian ambil hampir sama. Membahas mengenai apa? Perang. Ibu pengen tahu dong, ada nggak perang
aja loh. Yang ibu ajar itu ada 6 kelas. Nah, satu kelas ini temanya sama, perang semua. Latar belakangnya apa? Ada yang mau mewakili ke depan untuk menjelaskan? Ayo. Oke, mungkin suka peperangan ya, suka war. Oke, Zaki, good job. Tepuk tangan buat Zaki. Oke, salam dulu ke teman-temannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan diri, nama saya Zaki Adam Iqbaluddin Reza dari kelas 10 MIPA 7. Saya akan menjelaskan kenapa kebanyakan di sini itu memakai tema perang. Iya. Yang pertama, dari raut wajah-wajah MIPA 7 itu memang pejuang ya. Raut wajah pejuang. Jadi dalam artian pejuang itu tidak hanya berjuang di dalam medan pertempuran, tapi berjuang dalam hidupnya untuk kedepannya, masa depannya lebih baik begitu. Tapi ibu pengen nanya, contoh masa depan yang Zaki inginkan itu apa? Maksudnya cita-cita saya. Iya, masa depannya. Atau langsung ke Universitas Gigireun Masjid? Apa Universitas Gigireun Masjid? K, U, A. Udah ya, jangan. Kenapa cita-citanya? Jadi saya ini yang pertama bercita-cita ingin menjadi seorang filsuf, Bu. Oh, mulia sekali. Pengen jadi filsuf. Itu kan kalau filsuf itu berarti nantinya kamu harus makin giat belajar di kelas mapel apapun, bidang apapun, jangan pilih-pilih. Ya, Bu. Oke. Terus kalau profesi untuk selain filsuf pengen jadi apa? Politikus. Politikus. Jadi di sini ada calon anggota dewan, bahkan mungkin presidennya. Yang kaitannya sama politik biar lebih baik di Indonesia. Ya, bisa? Oke, betul. Sekian sama teman-teman yang lain. Baik, sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian tahu portofolio yang sudah saya share waktu minggu sebelumnya? Nah, portofolio melalui Google Site yang ada video, ada silabus di dalamnya, terus juga ada tayangan PowerPoint dan lain sebagainya. Ibu udah siapkan di link yang sama atau udah hilang? Ada. Kalau udah hilang nanti ibu share ulang. Kalau misalnya yang udah ada, alhamdulillah. Nanti masing-masing kelompok sajiannya beda-beda. Yang satu bisa baca sumbernya dari bundle sejarah semester genap yang ibu, ya, udah ada di situ. Terus yang satu kelompok yang ini nanti bagian nonton video yang di depan, jangan sirik, karena ini udah sesuai sama hasil profil belajar kalian masing-masing. Nah, kalau yang di sini berarti bagian apa? Ada video tayangan PowerPoint di YouTube di yang Google Sheet-nya, oke? Tinggal dibuka aja. Kalau yang terakhir ini dari buku referensinya, tidak hanya yang dari bundle, tapi ada referensi lain di sheet tersebut. Tinggal dibuka aja ya. Nah, ibu juga akan memberikan kalian lembar LKPD. Ini LKPD-nya nanti satu kelompok satu ya. Jadi untuk bagian kelompok dan kelasnya nanti diisi. Jangan lupa, jangan sampai tertukar antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nanti ibu jelasin dulu teknisnya. Oke. Nih, ketika kita sudah mempelajari masuknya Hindu, Buddha ke Indonesia, berarti kan kita sekarang masuk ke kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Tahu nggak bedanya kerajaan Hindu itu yang mana, kerajaan Buddha itu yang mana? Ada berapa kerajaan Hindu di Indonesia? Ada berapa kerajaan Buddha di Indonesia? Kalau nyebutin angka, kalian bingung angkanya, mending
kita sebutin bareng-bareng yang Hindu apa aja, yang Buddha apa aja. Ada yang tahu sebelumnya? Mau acungkan tangan? Ayo, ada yang udah belajar belum di rumah? Belum. Nah, Ibu akan sebutkan, kalian berupaya untuk bukan menghafal, tapi memahami. Karena konsep belajar sejarah itu bukan hafal, tapi paham. Yang pertama, kita akan pisahkan dulu yang Hindu nih yang agak banyak. Ada kerajaan apa? Kutai. Kutai ada di mana? Jawa Timur. Kalimantan. Terus ada kerajaan apa lagi? Tarumanegara di mana? Di mana? Di mana? Kita di mana nih? Ayo menyebut kita di mana? Pangandaran. Terus ada kerajaan apa lagi? Yang Hindu dulu. Hindu. Majapahit. Nah, kalau Majapahit yang terkenal rajanya siapa? Hayam Wuruk. Patinya yang pakai sumpahnya yang terkenal. Bunyinya. Bunyinya. Apa bunyinya? Menyatukan Nusantara. Ih, kamu udah happy, gue senang liatnya. Nah, selanjutnya kerajaan apa lagi? Kediri. Oke, kalau Kediri di mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Terus kerajaan apa lagi? Apa? Singosari. Terus apa lagi? Singosari ini tema perang yang kelompok siapa? Kalau Singosari ini kaitannya sama yang kelompok apa? Perang apa? Ganter. Kalau Singosari sebenarnya permasalahannya itu adalah masalah teror. Salah, semuanya adalah perang saudara. Terus juga apa? Setelah Singosari, kerajaan apa lagi yang Hindu? Kelas 10, kalau kelas 11 berangkat ke mana? Jogja ada apa? Ibu kan nanya kerajaan. Ayo. Ada kerajaan Mataram. Tapi setahu kalian Mataram itu ada berapa jenis ya? Benar, ada Mataram kuno, ada Mataram Islam. Tapi kita sekarang lagi di pelajaran Hindu Buddha. Mataram kuno juga, ini spesialnya Mataram kuno itu ada dua aliran agamanya sebelum ke Islam, yaitu ada dua dinasti. Dinasti apa sama apa? Apa? Sailendra benar. Kalau Sailendra agamanya apa? Buddha. Tadi ada yang menyebut Buddha. Mau dilanjutin apa? Buddha. Dah. Kalau yang satu lagi dinasti Sanjaya baru agamanya itu adalah agama Hindu. Nah, kalau yang Hindu tadi kan ada yang dari Mataram kuno, Hindu sama Buddhanya ada. Nah, terus untuk yang Buddha, selain dari tadi yang Mataram kuno, dinasti Sanjaya, ada apa lagi? Dua aja lagi lah, nggak usah banyak-banyak. Bukan dinasti, kerajaan. Kalian tahu nggak? Yang di Palembang, klub bola Sriwijaya. Udah dikaitkan sama klub bola mah, terus wal salah pasti Sedikia atau nggak jawab? Pasti Sedikia yang jawab benar. Dah, satu lagi, nama lainnya ya Kalingga atau Holing. Nah, itu adalah kerajaan-kerajaan yang alirannya itu adalah aliran
sedang, cepat. Oke? Ibu coba lagi, ini masih nanya yang mana? Kalau perlu banget nggak semua orang mau aja ya. Oke? Ritmenya langsung yang cepat. Karena ini cuma satu kali. Yang ibu sebut nanti langsung yang gagal langsung dapat pertanyaan dari apa yang sudah dijelaskan sebelum kita menyaksikan tayangan di depan. Siap? Siap. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Aisyah, Aisyah. Nadia, Nadia. Misha, Misha. Lexa, Lexa. Lur, Lur. Seli, Seli. Betul, betul. Ana, Ana. Sandy, Sandy. Yuna, Yuna. Rina, Rina. Resa, Resa. Salsa, Salsa. Jaki, Jaki. Alif, ibu mau nanya yang gampang banget. Alif, ayo. Ayo. Siap? Sudah. Jaki nanti untuk pronunciation-nya jelas ya. Nah, Alif, aku bingung. Kayaknya karena ibu keseringan manggil dia kalau lagi ngecek Alif. Oke, ibu mau nanya. Ada berapa sistem kasta di agama Hindu? 1, 2, 3, 4. Kalau 3 apa aja? Ayo, Jaki bantuin. Alif. Sistem kasta ada apa aja? Aisyah, Bu. Baik Waisya, betul. Udah mah agama. Kamu yang bantuin. Kasta? Satria, Waisya, harus balik. Sudra. Oke, memang biasanya banyak yang ketukar antara sistem kasta dengan teori ataupun hipotesis yang menyatakan agama Hindu masuk ke Indonesia. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Sekarang, tadi sesuai dengan petunjuk yang sudah Ibu sampaikan ke kalian, kalian pelajari sesuai kelompoknya masing-masing dengan konten yang sudah saya sediakan di mana? Di portofolio kelas ini ataupun di Google Sheet yang sudah kalian buat. Nah, untuk yang kelompok 2 tadi beda ya? Saksikan tayangan di depan. Oke? Ya. Kalian juga pasti kelihatan yang kelompok sebelah. Yang seperti ini sering kalian temukan di mana? Namanya tadi apa? Ceritanya apa aja? Masyarakat pada masa Hindu maupun Buddha. Lanjut. Untuk yang ini udah mulai? Oke. Ya. Yang ini? Kalau yang sebelah sini?
Iya, bagian bandar di material. Kulitnya pakai plastik. Bandel yang ini. Oh iya, betul. Ini masih relief. Masih relief. Oke. Nah, perhatikan semuanya. Semuanya sudah mempelajari sesuai bagian kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah. Ibu boleh minta bantuan 2 meja di depan ini untuk dibalik menghadap ke depan. Langsung kita akan mempresentasikan proyek yang telah kalian buat, tema yang sudah kalian tentukan di depan. Persilakan untuk ke depan. Oke. Yang notulen bawa buku dan pulpennya. Untuk moderator di sebelah sini, untuk presenter di tengah dan notulen sebelah kiri. Oke. Ya. Yang lainnya untuk kelompok 1 ya. Kelompok 4. Untuk kelompok 4 yang tidak ke depan itu adalah untuk apa? Penanggap. Nantinya akan ada sesi pertanyaan. Sesi pertanyaan nggak usah panjang-panjang karena hari ini di pertemuan ini kita cuma 2 kelompok dulu, oke? Jadi pertanyaannya 1 sesi aja, 3 pertanyaan, ditampung dulu boleh, langsung dijawab juga boleh, oke? Oke, yang di sini nanti persiapkan kalau ada pertanyaan bantu yang di depan, oke? Right? Yang lain perhatikan ya, nanti gantian. Yang kebagian spin the wall minggu lalu ya. Jadi nanti urutannya nanti ibu kasih taunya hari ini. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, kepada Ibu Wisma yang terhormat dan Bapak penilai, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat. Oke. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Lexa Natania Ramadhani, sebagai moderator. Dan di samping diri saya ada Nadia sebagai presenter. Dan di sebelahnya lagi ada Meisha sebagai moderator. Kepada Ibu bantu kameranya ya. presenter, silakan untuk menjelaskan. Terima kasih kepada Lexa. Di sini saya akan menjelaskan tentang diorama yang telah kami buat selama 2 minggu ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Dan selesai dengan tepat waktu. Bisa dilihat dari sebelah sana. Oke. Ya. Nanti kamu bantu desa ya. Oke. Ya. Boleh sambil berdiri di sebelah sana presenternya. Sambil menjelaskan apa yang kalian ambil temanya. Mau perkenalan kelompok dulu nggak? Boleh. Udah tahu saya? Tadi dikenalin sama Lexa? Belum lagi. Nama saya Nadia, ini Meisha. Lalu di sana ada Lexa. Di sebelah sana itu cowok yang paling depan ya, itu yang mati ini. Namanya Muhammad Rizky. Di sebelah Muhammad Rizky ada Linda. Di belakang Linda ada Intan. Di samping Intan ada Linda. Ini kurang tahu ya. Mungkin ada urusan. Latar belakangnya ini dioramanya ya. Kerajaan Majapahit ini tentang kerajaan Bubat, yaitu Perang bubat. perang antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13. Masa kejayaan ketika masa pemerintahan Hayam Wuruk. Kerajaan Sunda didirikan oleh Tarus Bawa pada tahun 660
putri Raja Sunda, Prabu Linggabuana. Hayam Wuruk mengirimkan surat kepada Linggabuana untuk melamar putrinya dan menyatakan pernikahan akan dilangsungkan di Majapahit. Meski Linggabuana keberatan dengan lokasi pernikahannya, ia tetap berangkat bersama rombongan ke Majapahit. Rombongan Linggabuana diterima dan ditempatkan di Pesanggarahan Bubat. Gajah Mada yang berambisi menguasai kerajaan Sunda dan memenuhi Sumpah Kalapa, menganggap kedatangan rombongan Sunda sebagai bentuk penyerahan diri. Gajah Mada mendesak Hayam Wuruk untuk menerima dia Pitaloka secara resmi, bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai bukti. Hal inilah yang memicu perselisihan antara pihak Sunda dengan Gajah Mada. Sebelum Hayam Wuruk memberikan keputusannya, Gajah Mada telah mengerahkan pasukannya ke Pesanggarahan Bubat dan memaksa Linggabuana mengakui superioritas Majapahit. Pihak Sunda yang tidak terima dan merasa dihina akhirnya memutuskan untuk melawan, meski jumlah tentara yang dibawa hanya sedikit. Tema diorama kami membawa perang Bubat. Di dalam diorama kami membuat dengan tema perang Bubat dengan kerajaan Sunda yang perang dengan Majapahit. Karena kesalahan Gajah Mada, perang terjadi di Jawa Timur pada tahun 1357 Masehi. Dengan perang yang tiba-tiba, kerajaan Sunda hanya perang dengan pasukan seadanya. Agar Gajah Mada dikenali, kita membuat Gajah Mada lebih besar. Wah. Karena dia panglima perang dan mahapatih. Dan ini Candi Bajang. Candi Bajang ratu peninggalan Majapahit. Diorama ini menceritakan tentang perang Bubat, yaitu perang antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda pada tahun 1357 Masehi. Perang ini terjadi karena perselisihan antara Gajah Mada dan Maharaja yang mengakibatkan meninggalnya seluruh rombongan kerajaan Sunda di Pesanggarahan Bubat. Yang akhirnya dia ditangkap bunuh diri. Iya. Dilewatin itu. Udah lewat. Kalau mau lebih tahu bisa dilihat di foto atau di skrip tuh nanti saya kirim. Terima kasih. Terima kasih kepada Nadia. Kali ini kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya ditanyakan karena mengungkapkan lebih baik daripada memendam. Silakan. Kami batasi 3 pertanyaan ya, satu kelompok 1 pertanyaan. Silakan. Tim penyangga siap-siap. Ya, sudah di. Boleh, Yuna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Nurmalasari dari kelompok 1, izin bertanya. Untuk tempat dia Citraloka Citra yang Pitaloka Citra resmi itu bunuh diri di mana? Terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabur Fadila dari kelompok 2. Izin bertanya, untuk akhir atau bagaimana runtuhnya kerajaan Majapahit itu gimana akhirnya? Akhir dari kerajaan Majapahit. Terima kasih.
Pitaloka bunuh diri di bumi Majapahit? Tambahan dari Ibu ya. Jadi Dyah Pitaloka itu bunuh diri karena merasa dirinya adalah sebab atau terjadinya yang namanya perang Bubat. Makanya ada namanya Citra Wulan, itu tanda cinta kasih Hayam Wuruk terhadap Dyah Pitaloka Citra Resmi. Gitu. Jadi ada tanda cintanya. Beda sama kalau tanda cintanya kalian apa? Pertanyaan yang kedua dari salah kelompok 2. Akhir runtuhnya kerajaan Majapahit. Dikutip dari publikasi sejarah Majapahit, awal runtuhnya kerajaan Majapahit adalah ketika 1389 Masehi setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk. Selanjutnya, Majapahit memasuki masa kemunduran, salah satunya adalah akibat konflik perebutan tahta. Sudah cukup? Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat. Sama halnya dengan kalian yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Itunya dibawa ke kelompoknya lagi. Siapa nih giliran yang kedua di pertemuan kali ini? Kelompok 1. 3 orang ke depan. Ini harus diisi sesuai dengan rules pembelajaran kali ini. Ya, mulai. Bisa sambil berdiri nanti ya yang pendatang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu pembimbing mata pelajaran sejarah Indonesia dan Bapak penilai yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami izin untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang diorama perang dengan tema Perang Paregreg dari Kerajaan Majapahit. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Yoga Setiawan sebagai moderator, Yuna sebagai presentator, dan Ade Maulana Legowo sebagai moderator. Kita akan mulai presentasinya. Silakan kepada Yuna Nurmalasari untuk berdiri. Ya. Geser sesuai kebutuhan aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memaparkan materi pada kelompok kami. Jadi kami membawa tema diorama perang Bubat pada kerajaan Majapahit. Masih belum move on. Nah, di sini untuk kelompoknya ada Ade Maulana, Adinda Sabila, Aditya Rahmat, Alivia, Amanda, Untung, Wisnu, Yoga, dan saya sendiri Yuna. Lalu ada Zaki. Latar belakang dari kami adalah kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 berkat kerajaan Sama Raden Wijaya dan Arya Wiraraja. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Wijaya Rajasa, hubungan antara Majapahit, Istana Barat, dan Istana Timur masih diliputi. Gak apa-apa, sama aja. Lanjut. Masih diliputi perasaan sedang, mengingat Wijaya Rajasa adalah mertua Hayam Wuruk. Wijaya Rajasa meninggal tahun 1398. Ia digantikan anak angkat sekaligus suami cucunya, yaitu Bre Wirabumi sebagai Raja Istana Timur. Sementara itu Hayam Wuruk meninggal pada tahun 1389. Ia digantikan oleh keponakan sekaligus menantunya, yaitu Wikramawardhana. Ketika Indu Dewi meninggal dunia, jabatan Bre Lasem diserahkan pada putrinya, yaitu Nagarawardhani. Tapi Wikramawardhana juga mengangkat Kusmawardhani sebagai Bre Lasem.
Sengketa jabatan Brelasem ini menciptakan perang dingin antara Istana Barat dan Istana Timur sampai akhirnya Nagara Wardani dan Kusuma Wardani sama-sama meninggal tahun 1400. Wikramawardhana segera mengangkat menantunya sebagai Brelasem yang baru, yaitu istri Bretumako. Setelah mengangkat Brelasem baru, perang dingin antara Istana Barat dan Timur berubah menjadi perselisihan. Menurut para raton, Brewirabumi dan Wikramawardhana bertengkar tahun 1401 dan kemudian tidak saling bertegur sapa. Kalau anak zaman sekarang tidak bertegur sapa namanya apa? Perselisihan antara kedua raja meletus menjadi perang Paregreg tahun 1400. Paregreg adalah 1404, maaf. Perang Paregreg adalah perang setahap demi setahap dalam tempo lambat. Pihak yang menang pun silih berganti. Kadang pertempuran dimenangkan oleh pihak timur, kadang juga dimenangkan oleh pihak barat. Akhirnya pada tahun 1406, pasukan barat dipimpin Bretumako putra Wikramawardhana menyerbu pusat kerajaan timur. Brewirabumi menderita kekalahan dan melarikan diri menggunakan perahu pada malam hari. Ia dikejar dan dibunuh oleh Raden Gajah alias Branarapati yang menjabat sebagai Ratu Angabaya Istana Barat. Raden Gajah membawa kepala Brewirabumi ke Istana Barat. Brewirabumi kemudian dicandikan di lung bernama Girisapura. Lewat. Sambil dijelaskan. Ruang lingkup diorama. Jadi ini diorama kita. Perang Paregreg terjadi hampir setengah abad setelah Perang bubar, yakni pada 1404 sampai 1406 Masehi. Perang Paregreg adalah perang saudara sehingga melibatkan dua pihak dari kerajaan Majapahit. Pertempuran ini melibatkan Istana Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana melawan Istana Timur di bawah pimpinan Brewirabumi. Perang Paregreg terjadi akibat perselisihan antara Brewirabumi dan Wikramawardhana yang berebut gelar Brelasem bagi istri mereka. Perselisihan ini semakin hari kian memanas hingga akhirnya meletus Perang Paregreg. Setelah hampir 3 tahun, Perang Paregreg akhirnya dimenangkan oleh Istana Barat dan Brewirabumi tewas dalam pertempuran. Pertempuran ini mendatangkan malapetaka di kerajaan Majapahit hingga mengakibatkan terkurasnya keuangan istana dan timbulnya korban jiwa. Bahkan Perang Paregreg diyakini sebagai salah satu penyebab kuat runtuhnya kerajaan Majapahit. Sudah, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yuna presentasinya. Kami membuka sesi tanya jawab dengan 3 pertanyaan, 1 pertanyaan setiap kelompoknya. Sertakan nama pertanyaan dan kelompok berapa. Silakan. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Anissa dari kelompok 4. Tadi kan Yuna mengatakan Brewirabumi anak-anak dari Raja Hayam Wuruk ya? Anak dari Selir. Siapa nama Selir Raja Hayam Wuruk dan siapa nama Ibu Brewirabumi? Terima kasih. Silakan 2 kandidat. Ada lagi? Kelompok 3 mungkin? Ada pertanyaan lagi nyusul. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu?
Silakan pertanyaan akan dijawab oleh Adinda Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Adinda Sabila Ramdhani. Saya izin menjawab pertanyaan dari Nadia. Nama selir Brewirabuni adalah Nagara Mawandani Putri Berrelasem alias Bindu Dewi. Terima kasih. Silakan. Saya Tiara Yunadi dari kelompok kedua ingin bertanya. Brewirabumi kan menderita kekalahan dan dibunuh. Itu di mana lokasinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Rivo Tsunami. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa dampak perang Paregreg bagi kerajaan Majapahit? Saya akan menjawab tentang pertanyaan Tiara. Dibunuhnya Wirabumi, maaf Iko. Itu dibunuhnya itu di lokasinya terbunuhnya itu di Sungai Berantas, Hanyut. Bukan. Oh iya, dibunuh sama Raden Gajah, lalu mayatnya itu hanyut. Ya, kalau hanyut itu ya betul pas udah meninggalnya ya. Satu lagi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ginanjar. Dampaknya yaitu daerah-daerah kekuasaannya di luar Jawa banyak yang melepaskan diri. Baik, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Dulu nanti kita simpulkan bersama-sama. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami bersama anggota kelompok lainnya pamit undur diri. Terima kasih atas waktu, tempat, dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi dari dua kelompok yang sangat luar biasa ini, Ibu apresiasi luar biasa kalian, kelompok 1 dan kelompok 4. Nanti selanjutnya kelompok 2 dan kelompok 3. Tapi untuk yang pertama, kita berikan tepuk tangannya. Nah, kita sekarang akan mencoba apa sih pembelajaran yang tadi dipresentasikan sama dua rekan kalian tentang perang dan perang Paregreg. Ada yang mau nyimpulin dulu nggak di depan? Tahu siapa? Yang mau mencoba menyimpulkan kalau tadi perang Paregreg itu apa, antara apa dan apa, terus dimenangkan oleh siapa? Ayo maju ke depan. Hitungan 5. 1. Siapa? 2. Ayo. 3. Nggak akan dikerek yang bendera kalau nggak betul juga. Ayo siapa? 4. Satu lagi nih mau habis. Ayo, Adinda. Adinda. Nadia. Oke, Nadia maju ke depan. Oke, maju berusaha mencoba. Ayo, nggak apa-apa salah Manu. Iya. Oke. Napasnya jadi tersendat-sendat. Oke. Enggak, kan tadi juga mendengarkan dan bertanya. Ayo. Ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nadia ingin menjelaskan tentang perang Bubat terlebih dahulu, yaitu perang Bubat terjadi karena ada perselisihan antara kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit. Ini maaf ya kalau kata-katanya kata-kata saya sendiri. Nggak apa-apa. Be yourself. Awalnya kan yang buruk kan mau nginiin apa? Dia Pitaloka. Nah, terus kerajaan Sunda tuh datang ke Majapahit, niatnya mau
lagi mau menyatukan Nusantara. Jadi bersangka bahwa kerajaan Sunda itu datang buat menyerahkan diri, padahal enggak. Jadi Gajah Mada itu salah paham. Jadi Ditengok juga yang sebelah sini kasih ya. pada akhirnya Gajah Mada kayak ngajak perang kerajaan Sunda gitu. Meskipun karena merasa dihina ya kerajaan Sunda, akhirnya dengan pasukan yang sedikit Majapahit, Barat dan Timur. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Oke, nah jadi dua kelompok ini membahas mengenai kerajaan Majapahit. Kalau Majapahit tadi nama rajanya siapa? Hayam Wuruk. Kalau patihnya? Bukan ulang sumpahnya? Isinya? Menyatukan Nusantara. Tidak akan makan dan minum, artinya puasa sebelum Nusantara dipersatukan. Nah, dari kedua simpulan tadi yang sudah dilengkapi oleh teman kalian Nadia, di sini perang tersebut adalah yang pertama perang Paregreg dan juga ada perang Rogobat dan juga ada perang Paregreg. Di sini keduanya yang terlibat adalah sama-sama kerajaan Majapahit. Nah, tadi LKPD-nya sudah diterima kan sama kelompok masing-masing? Sekarang karena tadi konten yang sudah hari ini harus kalian lihat, kalian baca, kalian tonton sudah selesai. Kalian sekarang jawab pertanyaan, ada 2 pertanyaan di sana. Jangan lupa dikasih identitas, kelompok dan kelasnya. Oke, waktunya 5 menit saja. Boleh foto itu dulu nggak? Berhenti dong. Berhenti dong. Perbedaannya ada. Dimas hari ini datang nggak? Enggak ya? Nanti Dimas kalau hadir ke sekolah suruh menghadap ibu ya. Ya, sama Dwiki juga. Sudah? Bentar lagi. Yuk, 3 menit lagi. Sembilan. Gimana sih Bu? Delapan. Tujuh. Enam.
yang mau ke depan membacakan hasil dari masalah yang ditampilkan pada LKPD? 2 atau 3? Ya boleh Resa, sini. Kelompok 3. Oke, kerjakan pertanyaan langsung jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab Candi. Tuliskan candi Buddha di daerah Magelang dan Yogyakarta. Ada Candi Bangunippo, Candi Borobudur, Candi Pau. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Mau tahu nggak cara ingat gampang ingat yang namanya Candi Hindu sama Buddha? Kalau Hindu Langsi, kalau Buddha nah itu ya. Kalau identiknya yang namanya Candi Hindu itu adalah menjulang ke atas. Kalau yang Candi Buddha meskipun menjulang ke atas tapi bentukannya lebih lebar. Ingat aja, ingat yang pertama, ingat ibu atau untung, itu Candi Buddha. Kalau ingat Nadia Hindu, tapi kurang atas ya. Ingat Sandy aja ya. Ingat Sandy. Iya. Jadi itu adalah Candi Hindu dan Candi Buddha. Ingat sesuatu hal bedanya Candi Hindu sama Buddha itu kalau secara sekilas seperti itu ya. Oke, waktunya game. Oke, kita mau tes. Siap-siap handphonenya. Akan Ibu share link untuk post test hari ini. Ketika awal pembahasan mengenai kerajaan Hindu Buddha, Ibu udah kasih pretestnya. Sekarang kita waktunya untuk post test mengenai kerajaan Hindu Buddha. Ready? Siapa nih yang hotspot? Masih ada cari hotspot ya. Oke. Sebentar. Oke. Kalian bisa kerjakan ini ke grup MIPA 7. Mulai. Kalau pas pretest kita mainnya sama hantu ya. Sekarang kita mainnya sama alien. Oke. Alien dulu. Oke. Kita mainnya sama alien. Yes. Langsung play. Langsung play. Waktu pretest Sandy gak berangkat ya? Oke, nanti hasilnya bisa langsung masuk ke handphone saya. Kalian bisa lanjutkan karena ini waktunya tidak terbatas. Ini sistemnya nggak bakal bisa nyontek karena waktunya juga sangat simple dan diganggu sama alien ya. Oke, untuk pertemuan minggu depan sambil kalian lanjut main game, perhatikan kalian akan disajikan lanjutan presentasi kelompok 2 dan kelompok 3. Oke. Cukup sekian pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.